Ya, halo Sobat Kredibel, apa kabar semuanya? Ya, kali ini kembali lagi di acara Talk to Share episode kedua. Untuk episode kali ini, saya tidak sendiri tentunya, akan bergabung dengan sosok yang penuh karisma, segudang prestasi, dan tentunya panutan buat saya juga. Di mana share kali ini itu tentang PBJ, LKPP, dan kebijakannya. Nah, selama seperti episode sebelumnya, TTS kedua kali ini berdurasi 20 menit ke depan. Dan kali ini saya akan langsung saja bergabung dengan Bapak Kepala LKPP, Bapak Roni Dwi Susanto. Tunggu sebentar teman-teman, kita invite dulu untuk bergabung bersama kita semua. Ya, oke. Ya, halo Bapak. Halo. Ya, halo Pak Roni Dwi Susanto. Oh, apa kabar Pak? Baik, Mbak Ilma Oktaviani. Sehat-sehat ya Pak. Amin. Bapak, TTS kedua kali ini Pak akan membahas untuk memperkenalkan LKPP itu seperti apa sih, lembaga apa sih, dan PBJ itu apa sih, serta kebijakan yang ada di dalamnya. Seperti itu Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin Pak, kita langsung saja ya Pak pembahasan beberapa pertanyaan yang akan diajukan nih Pak. Terkait pertama mungkin kita mengenalkan nih Pak, apa sih lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah itu Pak? LKPP itu Mbak Ilma adalah salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dikoordinasikan bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Dan LKPP ini mendapatkan tugas berdasarkan peraturan yang ada, berdasarkan Kepres 106/2007, ditugaskan untuk menyusun, mengembangkan kebijakan, strategi maupun standar tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan dasar pembentukan LKPP itu adalah selain Kepres 106/2007 diperbaiki lagi melalui Kepres 157 tahun 2014. Sehingga LKPP ini diharapkan sebagai satu-satunya lembaga yang mengatur tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, dengan demikian LKPP otomatis strukturnya tidak hanya kepala sendiri, ada sestama di sana, ada deputi PSK, pengembangan strategi dan kebijakan, ada deputi Monef dan pengembangan pengadaan secara elektronik, ada deputi pengembangan pembinaan SDM. Karena salah satu tugasnya adalah menjadi lembaga yang mengampu tentang fungsional pengelolaan pengadaan barang jasa pemerintah, termasuk membangun kelembagaannya. Itu ada di Deputi BPSDM. Dan yang keempat, deputi yang berkaitan dengan bagaimana fungsi pendampingan, fungsi terkait dengan advokasi, yaitu deputi HPS, hukum dan penyelesaian sanggar. Selain itu ada unit mandiri, Pusdiklat. Nah, dengan unit mandiri Pusdiklat ini diharapkan LKPP berkolaborasi dengan seluruh lembaga penyelenggara pelatihan pendidikan terkait dengan PBJ, termasuk pengembangan materi, termasuk pengembangan bagaimana kompetensi yang diperlukan, dan tidak lepas dari koordinasi dengan BPSDM. Dan ada lagi inspektorat yang memastikan semua pelaksanaan tugas di LKPP berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan saya yakin Pak Sestama juga punya tugas untuk memastikan tujuan organisasi tercapai, memastikan aset-asetnya terpelihara dengan baik, memastikan laporan keuangan dengan benar, dan yang terakhir ya otomatis taat pada aturan. Dan kepala tugasnya memastikan tugas LKPP berjalan dengan baik dan tidak bisa sendirian, berkolaborasi dengan seluruh staf yang ada, mulai dari teman-teman yang membantu di, ya anggap aja mulai LKPP itu tidak bisa hanya ada pimpinan, ada perlu kita office boy, perlu cleaning service, perlu teman-teman sampai pada staf fungsional, staf struktural, dan yang lainnya. Itu Mbak Ilma. Baik Bapak. Nah, di situ dibilang tadi Bapak sampaikan itu ibaratnya suatu lembaga yang mewadahi kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia ya Pak ya. Nah, pengadaan barang jasa pemerintah itu yang seperti apa sih Pak yang dinaungin di LKPP itu gitu loh Pak? Pengadaan barang jasa pemerintah, anggap saja suatu pemerintah itu rumah tangga ya. Rumah tangga itu butuhnya mulai dari yang
ecek-ecek gitu ya, sampai yang berat. Mulai dari alat tulis kantor, sampai bangun jalan, sampai bangun gedung. Sehingga LKPP itu pengadaan itu mulai dari perencanaan pengadaannya, mulai dari kenapa Mbak Ilma butuh kerudung. Itu harus direncanakan, identifikasi kebutuhannya yang warna ini. Terus Mbak Ilma harus dipastikan lagi betul-betul kapan dibutuhkannya, lokasinya di mana, belinya, penyediaannya jangan sampai salah, penyediaannya jangan sampai toko bangunan. Sehingga LKPP itu punya fungsi strategis. Sehingga barang dan jasa yang diharapkan diperoleh oleh pemerintah, mulai dari yang alat tulis perkantoran sampai bangun gedung, bangun jalan, beli pesawat, walaupun diatur melalui peraturan Menhan, tetapi tidak boleh menyimpang di proses pengadaan barang dan jasa yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, bersaing. Prinsip-prinsip itu harus jalan semua, termasuk etika pengadaannya. Itu yang harus dijaga LKPP. Tidak hanya mendapatkan barang dengan benar, tapi barangnya diperoleh dengan benar. Seperti halal itu kan tidak hanya dari zatnya, tapi juga cara perolehannya. Nah, ini LKPP menjamin prinsip, tujuan, etika pengadaannya ada, semua jenis barang. Ada yang simple. Nah, kalau simple ya LKPP ngatur. Kalau yang belinya simple, yang nggak mahal-mahal, pengadaan langsung aja lah di bawah 200 juta. Pak, ini yang mahal tapi barangnya spesifik, yaudah tunjuk langsung aja barangnya, walaupun 1 triliun tapi yang tersedia cuman satu-satunya, kenapa harus tender? Tender adalah pilihan terakhir. Pak, ada katalog juga? Oh, ada katalog. Jadi SKLPP juga memudahkan proses pengadaannya, tidak hanya proses membantu pengadaan, tapi memudahkan proses pengadaan. Itu Mbak Ilma. Iya. Baik, segala pengadaan mulai dari yang kecil sampai bangun jalan yang besar gitu ya Pak. Dan mungkin juga perlunya peraturan untuk mengamankan perjalanannya pengadaan tersebut ya Pak. Betul, karena itu uangnya rakyat, uang pemerintah, baik APBN maupun APBD. Sehingga itu adalah anggaran publik, sehingga harus ada pertanggungjawaban publik. Sehingga penerapannya pun, kenapa harus akuntabel tadi, itu adalah salah satunya sesuai dengan akuntansi pemerintahan. Proses pengadaannya agak ribet, ya iya ini bukan uang kita sendiri. Kalau uang kita sendiri mah bebas-bebas aja, mau dikasihin separuh buat orang lain yang beliin juga boleh. Kalau ini kan nggak boleh. Jadi memang harus ada aturan agar menjamin tujuan pengadaannya benar, prinsip pengadaannya nggak ada yang dilanggar, etikanya benar. Sehingga LKPP itu memastikan bahwa 4 deputi ini satu roda. Aturannya dibuat oleh deputi BKS, BSK, terus di Monef, terus dipastikan nanti procurement operasinya melalui sistem pengadaan secara elektronik. Oh, untuk itu perlu orang loh, ada lembaga loh. Jadi itu dibantu oleh BPSDM. Tapi walaupun ada aturannya, ada prosesnya, ada orangnya, ada lembaganya, kadang-kadang mereka perlu pendampingan loh, kadang-kadang ada dispute loh. Oke, ada deputi hukum penyelesaian sangga. Katanya tidak bisa berhenti dari proses hukum penyelesaian sangga, bisa ngasih masukan ke deputi 1, deputi 3, deputi 1, terus berputar, sehingga proses pengadaan ini memang perlu aturan. Aturan ini untuk menjamin prinsipnya efisien, efektif, transparan, adil, bersaing, terbuka, dan akuntabel. Pak, kondisi pandemik, ada aturannya sendiri, kondisi khusus. Tidak 7 prinsip, tapi 3 prinsip, efektif, transparan, akuntabel. Karena apa? Harus cepat Pak, ini bukan penunjukan langsung, bukan. Katalog, bukan, ini pengadaan khusus. Itu ada aturannya sendiri, makanya perlu diatur. Ada diskresi kalau nggak ada aturannya, silakan selama memang tujuannya yang terbaik untuk rakyat. Itu Mbak Ilma. Ya baik Pak, semakin menarik nih Pak untuk lebih dalam ke LKPP. Jadi layernya banyak ya Pak, kita sembarangan untuk melakukan pengadaan barang jasa pemerintah untuk Indonesia ini ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, tadi beberapa proses dari pengadaan barang jasa pemerintah. Di situ pastinya ada beberapa pihak terkait yang terlibat ya Pak dalam prosesnya. Nah, di sini siapa-siapa saja sih Pak stakeholder yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah itu? Ya, nanti kan ada pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan itu mulai dari pengguna anggaran, mulai dari menteri. Stakeholdernya pasti yang pertama presiden. Karena presidennya menggerakkan semuanya agar tercapai tujuan pembangunan di RPJM-nya presiden. Semua menteri juga terlibat di sana. Semua kuasa pengguna anggaran yang ditugas oleh menteri terlibat di sana. Ada pejabat pembuat komitmen juga. Ada pejabat pengadaan juga, ada pokja pemilihan juga, terus ada juga pelaku usahanya. Ini yang terkait PBJ-nya, jangan lupa ada organisasi masyarakat, jangan lupa ada LSM, jangan lupa ada tekan-tekan media. Itu juga stakeholder yang kita anggap bisa membantu proses pengadaan dengan transparan. Jangan lupa juga ada masyarakat. Makanya ada whistleblowing system.
siapa saja bisa melaporkan sana, baik pelaku pengadaan maupun teman-teman yang tidak terlibat langsung tapi harus bisa mengamati pengadaan. Mbak Ilma juga sebagai orang PBJ bisa berlaku sebagai masyarakat nih, melaporkan. Makanya whistleblowing sistemnya harus berjalan dengan baik, dikelola dengan benar di LKPP, dan yang paling penting adalah respon terhadap laporan yang disampaikan. Jadi cukup banyak pelakunya, termasuk gubernur, bupati, wali kota, teman-teman yang punya sertifikat profesi pengadaan barang dan jasa fungsional maupun yang punya sertifikat kompetensi. Ada teman-teman yang bukan fungsional, bukan pejabat, tapi menjadi pemberi keterangan ahli, pendamping kontrak. Itu juga menjadi bagian yang stakeholder terkait dengan LKPP. Ada juga satu lagi, mitra pembangunan atau lender atau donor. Kenapa? Karena kita harus berkolaborasi dengan mereka. Misalkan dari satu donor tertentu, mitra pembangunan itu ngasih bantuan ke kita untuk pinjaman. Di loan agreement tertulis nih, proses pengadaannya mengikuti guidance dari pemberi pinjaman. Otomatis PBJ-nya kita lepas. Tapi sedapat mungkin jangan sampai karena ikut donor semua barangnya produksi dari luar negeri yang masuk ke sini. Makanya proses pengadaannya pun dari awal, ayo LKPP dilibatkan dong. Jangan sampai semua barang nanti ada syaratnya tenaga ahlinya harus dari luar negeri, barangnya luar negeri. Sementara produk dalam negeri juga harus kita lindungi, termasuk donor. Walaupun mereka bantu dalam bentuk hibah, coba kita lihat grant agreement-nya. Apakah dalam grant agreement itu proses pengadaannya ikut mereka, atau sudah terjadi semacam alignment dengan punya LKPP perpresnya. Kalau alignment lebih bagus, sehingga kita bisa push kebijakan nasional kita. Itu Mbak Ilma. Baik Bapak, dari sekian banyak stakeholder yang tadi Bapak sebutkan Pak, itu mengapa sih Pak? Maksudnya mengapa stakeholder tersebut itu harus terlibat dalam PBJ ini? Satu, terlibatnya karena dia yang punya anggaran. Sehingga menteri, kuasa pengguna anggaran atau PPK-nya atau sampai ke bawah-bawah ya, karena proses pengadaan itu kan mulai perencanaan kan bukan Pokja yang rencanain. Procurement planning sama procurement plan kan beda. Procurement planning itu direncanakan baik oleh menteri, baik oleh eselon satunya, tapi procurement plan baru dari PPK ke teman-teman Pokja misalkan. Di situ harus terlibat mereka di proses perencanaan pengadaannya sampai proses eksekusi pengadaannya Pokja. Terus kemudian nanti ada lagi nih, sistemnya harus ada. Oh, orang-orang LPS harus terlibat nih, layanan pengadaan secara elektronik. Terus siapa lagi yang terlibat? Otomatis pelaku usaha. Kalau Mbak Ilma butuh barang terus nggak ada yang nyediain, ya bikin sendiri berarti. Oh, bisa swakelola Pak? Oh, bisa. Swakelola juga dimungkinkan tipe 1, 2, 3, 4. Tapi kan tetap butuh orang lain. Swakelola tipe 1 kita sendiri. Mbak Ilma nggak mungkin eksekusi sendiri, butuh staf pejabat pengadaan. Swakelola tipe 2 Mbak Ilma butuh perguruan tinggi atau kementerian lembaga yang punya kompetensi tertentu yang dibutuhkan. Swakelola tipe 3 Mbak Ilma butuh masyarakat. Mbak Ilma sendiri yang ngawasi. Tipe 4 Mbak Ilma butuh lembaga swadaya masyarakat atau ormas, dan ada yang mengawasi juga dari masyarakat juga di sana. Itu yang butuh. Terus kemudian siapa lagi yang kita butuhkan? Ya, pelaku usaha yang jadi penyedia. Mereka harus punya komitmen, makanya ada fakta integritas. Mereka tidak boleh menyuap atau pelaku pengadaannya tidak boleh menjanjikan sesuatu, menerima sesuatu, memberi sesuatu. Itu udah komplit lah aturannya di kita. Terus pelaku usahanya pun bisa macam-macam, mulai usaha mikro, kecil, sampai yang non kecil dan koperasi. Yang kita dorong sekarang usaha mikro kecil yang produk dalam negeri. Terus kemudian siapa lagi? Media dan masyarakat. Mereka berhak kok mendapatkan informasi. Ketik sirup.lkp.id, mereka dapat semua itu informasi tentang paket pengadaan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah. Mereka ingin menyoroti sesuatu, ya monggo. Tapi harus diedukasi, itu yang saya bilang. Tugas LKPP juga mengedukasi masyarakat, NGO juga, agar apa? Agar membaca informasi itu dengan benar. Kalau informasi bacanya salah, bisa pahamnya salah, bukannya salah paham, pahamnya jadi salah. Dan ini bahaya. Hanya rumit menyelesaikan sesuatu yang tidak produktif, menjadi kontraproduktif. Jadi mulai dari pelaku pengadaan, jadi organisasi sosial, organisasi masyarakat, terus kemarin sampai yang terakhir juga kita perlu mitra pembangunan. Itu juga penting karena apa? Mereka juga ada proses pengadaan di mereka. Pada saat donor execution, mereka yang eksekusi. Pada saat mereka memberikan hibah tapi national execution, kita yang mengeksekusi. Guideline-nya ikut mana? Sehingga sangat banyak stakeholder yang terlibat, mulai dari pusat, di kementerian lembaga sampai daerah.
termasuk masyarakat, termasuk dunia internasional. Karena kita juga ikut proses pengadaan yang ada di internasional. Oke, Mbak Ilma. Ya, baik Pak. Di suasana pandemi ini Pak, sudah hampir 2 tahun dan pasca PPKM, masih PPKM sebenarnya. Tantangan dan kendala apa sih Pak yang mungkin sejalan dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah itu yang LKPP hadapi Pak? Satu yang dihadapi adalah proses pendampingannya, karena harus memastikan teman-teman di kementerian, lembaga, pemerintah daerah itu paham, karena tidak direncanakan kondisi darurat ini. Makanya ada Perlem 13 2018, ada SE nomor 3 2020. Kondisi darurat adalah sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan, sehingga kebutuhannya pun kadang-kadang tidak kita rencanakan. Pas kebutuhannya itu ada, itu harganya sudah gila-gilaan. Dibutuhkannya besok. Kalau prosesnya normal, pembelian penyedia yang biasa nggak akan bisa dapat barang itu. Makanya harus berani seorang PPK ditugaskan oleh PA, prosesnya kan PA, KPA, menugaskan PPK pesen barang. Langsung harus pesen, belinya berapapun, tahu tapi tidak lepas dari identitas kebutuhan, tidak asal beli. Jadi kondisi darurat ini tantangannya adalah tidak direncanakan kondisinya, tapi sekarang sudah berjalan 2 tahun, makanya kita keluarkan SI lagi. Dalam kondisi darurat tidak semuanya barang darurat loh. APD itu tidak darurat lagi. Tapi itu penting Pak, berdarurat penting, tapi pengadanya tidak darurat. Karena bisa kita prediksi kebutuhannya akan berakhir kapan, Oktober masih punya, berarti stoknya November habis. Proses tender lah, nggak usah pakai pengadaan khusus, itu bisa. Karena bukan mempersulit LKPP. Kenapa Pak, kan ini khusus? Bukan, tapi kita kan tetap prinsipnya kembali ke efisien, efektif, transparan, adil, bersaing, terbuka, dan akuntabel. Kalau saat pengadaan khusus hanya efektif, transparan, akuntabel, karena apa? Butuhnya mendesak. Kalau nggak ada sekarang, masyarakat jadi korban, kesehatan nomor 1. Tapi kalau udah bisa kita rencanakan, ya otomatis alangkah baiknya dengan metode yang lain di katalog kita siapkan sekarang barang-barangnya. Mulai dari alkes sampai obat, sampai barang-barang yang lainnya tersedia. Harapannya apa? Kembali uang publik bisa kita kelola dengan baik dan benar, dan masyarakat sebagai penerima layanan bisa mendapatkan outcome yang terbaik dari pemerintah. Jadi tantangannya adalah keberanian memutuskan metode pengadaannya. Kalau takut dengan harga mahal, selalu di klausul kontrak kita sampaikan. Tulis di klausul kontraknya, apabila terjadi kemahalan harga, maka penyedia wajib mengembalikan berdasarkan hasil post audit dari independen atau dari inspektorat atau dari hasil BPK. Itu Mbak Ilma. Jadi kondisi yang paling sulit adalah memastikan mereka paham, ada aturan yang sangat memudahkan mereka. Kondisi sulit kedua di internal mereka, berani menentukan barang apa yang mereka butuhkan dan berapa banyak, kapan waktunya, lokasinya, penyediaannya atau di mana. Penyediaannya pun tidak harus penunjukan langsung, tapi pengadaan khusus. Yang keempat, delivery-nya. Banyak yang kita beli tapi nggak kita delivery, tapi LKPP kan nggak sampai sana. Padahal tugas LKPP itu mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil. Tapi serah terima hasil ini kan tidak sampai kepada end delivery-nya, yaitu benefitnya adalah masyarakat. LKPP nggak sampai sana. N-nya adalah berhasil Mbak Ilma beli masker, Mbak Ilma terima masker. Tapi maskernya Mbak Ilma serahkan kepada siapa? LKPP tidak sampai ke sana, tapi monetnya Pak Fadli bisa melihat efektivitasnya nanti. Tapi tugas pengadaan sampai dengan setelah diterimanya barang itu. Sampai nanti kalau transfernya dalam bentuk bansos gitu, ya LKPP membantu bansosnya diterima oleh pembeli, diserahkan ke masyarakat. Salah sasaran bukan LKPP nanti yang disalahkan. Jangan sampai LKPP disalahkan gara-gara salah sasaran bansos. Oke Mbak Ilma. Jadi untuk sampai tim penyalurannya masih dalam naungan LKPP atau sudah di luar naungan? Sudah luar LKPP, tapi LKPP memastikan bahwa di value for money yang tepat tadi, kualitas, kuantitas, lokasi, waktu, biaya, dan penyedia itu harus dipastikan. Lokasi itu bisa menyangkut sasaran, tapi LKPP nggak boleh. Misalkan di desa ini Pak Roni 500 ya, wah nggak boleh 300 saja. Itu bukan tugas LKPP. 500-nya siapa saja juga bukan tugasnya LKPP. Tapi LKPP tahu bahwa kementerian punya syarat-syarat kriteria orang penerima bansos. Kalau salah kriterianya bukan salah LKPP. Oke, Mbak Ilma. Ya, baik Pak. Terakhir Pak, waktu juga sudah mepet. Sudah terakhir. Harapan Bapak ke depannya LKPP ingin seperti apa Pak? Harapan ke depan LKPP ini adalah suatu lembaga yang dari sisi anggaran strategis, SDM-nya juga muda-muda, cerdas-cerdas, sehingga banyak inovasi. Dan harapan nanti LKPP ke depan tuh orang
tahu dan merasa bahwa ini ada loh lembaga yang bisa membantu kita dengan cepat, bukan malah mempersulit proses pengadaan. Kita ini bagian dari pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kecil lembaganya, tapi perannya sangat strategis. Sehingga harapan saya ke depan LKPP semakin berani berinovasi, semakin berani untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh unit kerja, seluruh stakeholder yang ada. Selain kita tetap punya prinsip profesional, kita jaga integritas, dan kita orientasinya tetap ke stakeholder. Itu Mbak Hilma harapannya. Harapannya kita berani berinovasi, berani untuk melakukan terobosan tanpa melabrak apapun yang ada dan tidak sama sekali untuk kepentingan LKPP, apalagi untuk kepentingan orang-orang LKPP. Tidak semata harapannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sehingga prinsip kita tetap bisa kita gunakan, kita tambahkan, nanti kita revisi. Sekarang ini kan sedang proses perubahan nilai-nilai insan sobat kredibel, profesional, integritas, orientasi stakeholder, kerja tim, taat pada aturan udah pasti wajib orang kita ASN, lembaga negara. Mungkin kita akan ganti inovasi dan kolaborasi. Kerja tim itu dikolaborasinya dengan lebih luas lagi daripada kerja tim. Di luar tim pun kita harus berkolaborasi. Saya kira itu harapannya Mbak Hilma. Baik, Pak. Terima kasih Pak Rodi atas sharingnya di episode TTS kedua ini, Pak. Jadi untuk sobat kredibel sekalian, dan mungkin akan terus bertambah terus ya follower dan subscribernya LKPP. Jadi lebih tahu banyak nih LKPP itu apa sih, lembaga apa sih, seperti apa sih, dan seperti apa sih sosok pemimpinnya yang keren ini. Begitu. Baik, jadi harapannya LKPP agar tetap berani berinovasi, berkolaborasi untuk lebih luas lagi ya Pak ya. Iya. Ya baik, terima kasih Pak Roni atas waktunya Pak. Terima kasih Mbak Hilma Oktaviani dan tim yang belakang Mbak Hilma ini pasti banyak sekali. Terima kasih semuanya. Ya baik Pak. Oke Sobat Kredibel, untuk TTS kedua ini mungkin kita akhiri. Terus follower terus IG LKPP dan gali terus info-info terkait LKPP ke depannya. Dan salam sehat selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di TTS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.